warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati Putri. Saya dari kelas 5 shift 3 malam. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu teori efisiensi pasar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, apa sih itu teori efisiensi pasar? Nah, teori efisiensi pasar merupakan pasar modal yang harga sekuritasnya itu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, ini menurut Pharma pada tahun 1997. Efisiensi pasar meliputi efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal itu dapat mempengaruhi harga saham apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Nah, untuk efisiensi eksternal sendiri itu mempengaruhi harga ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi baru. Nah, menurut Professor Engine Fama pada membagi efisiensi pasar itu dalam 3 tingkatan. Nah, yaitu yang pertama ada the weak efficiency market hypothesis atau efisiensi pasar yang dikatakan lemah. Nah, apa sih itu efisiensi yang dikatakan lemah? Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dalam proses pengambilan keputusan jual beli investor menggunakan data harga saham dan volume masa lalu. Nah, berdasarkan harga dan volume masa lalu, berbagai model analisis teknik digunakan untuk menentukan arah harga apakah akan naik atau turun. Nah, untuk analisis teknis mempelajari pola pergerakan harga saham menurut kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua itu ada the semi strong efficiency market hypothesis atau efisiensi pasar dikatakan setengah kuat. Karena kenapa sih dikatakan setengah kuat? Karena dalam proses pengambilan keputusan jual beli sahamnya itu investor menggunakan harga masa lalu, volume masa lalunya itu, dan semua informasi yang dipublikasikan seperti laporan keuangan tahunan, pengumuman bursa, informasi keuangan internasional, peraturan perundang-undangan pemerintah, peristiwa politik, peristiwa hukum, dan peristiwa sosial dan lain-lainnya. Sebagainya yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Nah, investor menggunakan gabungan antara analisis teknis dengan analisis fundamental dalam proses menghitung nilai saham. Dan yang ketiga ada the strong efficiency market hypothesis atau bisa disebut efisiensi pasar yang dikatakan kuat. Nah, kenapa bisa dikatakan kuat? Karena investor itu menggunakan data yang lengkap, yaitu harga masa lalu, volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Nah, semua informasi yang relevan tercermin dalam harga saham. Dalam keadaan seperti ini, tidak seorang investor dapat memperoleh abnormal return menggunakan informasi apapun. Nah, perhitungan estimasi dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap ini diharapkan akan menghasilkan keputusan jual beli saham yang lebih tepat dan memiliki pengembalian yang tinggi. Nah, untuk kegiatan riset untuk menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap harga saham sangat penting dilakukan walaupun harus mengeluarkan biaya yang memiliki cukup tinggi biayanya itu, asalkan meningkatkan retur perusahaan atau pengembalian perusahaan. Nah, peningkatan retur akan menjadi apabila kebijakan portofolio ataupun keputusan jual beli saham yang didasarkan pada hasil riset tepat mengenai sasaran. Nah, berikut ini tuh ada beberapa indikator efisiensi pasar yang bentuk kuat. Pertama, ada keuntungan yang diperoleh sangat tipis akibat gejolak harga yang rendah. Kedua, ada harga pasar mendekati harga intrinsik perusahaan. Ketiga, ada informasi simetris bahwa investor memiliki yang sama untuk memperoleh informasi.
Keempat, ada kemampuan analisis investor relatif tidak berbeda. Kelima, ada pasar bereaksi cepat terhadap informasi yang baru. Nah, tujuan dari FAMA membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisiensi ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Nah, ketiga bentuk pasar efisiensi ini tuh berhubungan satu sama lainnya. Dalam melakukan sebuah investasi memiliki resiko yang sistematis, yaitu merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi. Namun, hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Nah, efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Nah, efisiensi efisiensi pasar itu sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Nah, cukup sekian penjelasan tentang teori efisiensi pasar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.